subject ya, karena kalian tahu bahwa subject ini hanya ada di Presiden University saja. Jadi kalau kalian join dengan universitas lain itu nggak bakal dapat mata kuliah ini, gitu ya. Karena ini memang unik Presiden University. Nanti you will have economic survival business creation that I said before. We call it AS1. Jadi ES1, but we there's already say it at an AS ya. Jadi mestinya kan kalau bahasa Inggris ES ya, tapi kami sudah terbiasa menyebutkannya ES. ES1 itu adalah Economic Survival Business Creation. Next SEM kalian akan dapat Economic Survival 2, itu adalah Economic Survival Business Launch, di mana kalian akan mengeksekusi ya rencana bisnis yang sudah kalian buat sebelumnya di semester ini ya, maksudnya sebelumnya itu. Nanti di semester pendek itu kalian akan mengambil apa yang kita sebut dengan basic subject atau MKU ya, mata kuliah umum. Nah, biasanya di kita atau maksud saya di Presiden University, MKU itu disebut sebagai ES3 ya, Economic Survival 3. Jadi nanti akan ada 3 yang karena ini berurutan ya, nyambung gitu. Jadi kalian ngambil ES1 nanti akan meneruskan kegiatan dari ES1 ini di ES2. Kemudian kalau yang ES3 itu social project. Itu memang beda sih. Karena kan ES3 itu artinya kalian mengambil mata kuliah umum, basic subject, Pancasila, citizenship, religion, sama bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi ini kira-kira. Nah, saya mau cerita kenapa atau awalnya kita membuat mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini tuh sebenarnya diinisiasi oleh founder kita, founder Presiden University, Pak SDD Darmono. Ya, Pak Darmono waktu itu memikirkan bagaimana kalau mahasiswa Presiden University mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga misalnya tidak bisa meneruskan studinya, gitu ya. Mungkin kalau ini terjadi pada kalian yang mahasiswa kelas malam, mungkin ya karena sebelumnya sudah punya pekerjaan, nggak terlalu ini ya. Tapi kalau mahasiswa kelas pagi, begitu mereka hanya mengikuti mata kuliah ini berkuliah di Presiden University just 1 year only, what they can do gitu ya. Jadi pemikiran itu membuat beliau mengatakan bahwa kita harus membuat mahasiswa kita survive. Nah, waktu itu kan ada COVID juga, gitu ya. Jadi idenya, wah ini pas nih, mahasiswa yang kemudian mungkin tidak bisa lanjut karena kondisi ekonomi yang makin memburuk, gitu ya. Nah, sudah mengambil 1 tahun, kemudian kok kayaknya useless gitu ya, maksudnya nggak memberikan satu kemampuan apa-apa. Akhirnya berpikir, oh kalau gitu kita harus memberikan daya survive gitu bagi mahasiswanya. Makanya muncul mata kuliah ini. Sebenarnya dulu namanya bukan ES ya, bukan Economic Survival, tapi Integrated Survival Experience kalau nggak salah namanya. Kemudian, tapi waktu itu ternyata nama itu tidak membuat beliau, maksud saya founder kita, jadi notice. Selalu menanyakan economic survival subject sudah ada belum gitu. Akhirnya sudah kita ikutin aja istilah itu. Itu sejarahnya, ya. Nah, hari ini kita mulai dengan I cannot do anything to my I need to fix it, but okay lah ya. I need to stop and then I change my slide and I share again. Sorry for this, yeah. This is not good, of course, but this is the thing that I can do. This has happened since yesterday, but I don't have time to fix it until now. Yeah, because since that I have 3 classes, yeah, in today, but fine.
The first thing, pertama-tama saya mau sharing ke kalian semua mengenai grading. Jadi ada 4 sumber nilai yang masing-masing sudah berkontribusi sesuai dengan bobotnya. Jadi partisipasi itu 15%, tugas assignment 20%, midterms 25%, dan final 40%. Ya, mohon maaf kalian udah nggak bisa negosiasi nih untuk kontribusinya ya, untuk presentasinya, karena saya sudah buat agreement dengan kelas ES saya yang sebelumnya gitu. Kalian ini adalah kelas ES saya yang terakhir untuk saat minggu ini gitu ya. Saya punya 5 kelas ES gitu. Jadi ya insya Allah baguslah kontribusinya gitu ya. Nah jadi ini kontribusinya 15% partisipasi, assignment-nya 20%, kemudian midterm-nya 25%, finalnya 40%. Final memang besar karena memang agak banyak effort yang harus kalian berikan untuk final. Let's see. What we call participation, what we call assignment ya. Jadi sebenarnya apa sih yang disebut dengan partisipasi, yang seperti apa sehingga kita bisa mendapatkan fully percentage from participation misalnya ya. Tadi kan 15%. Nah, di sini bisa lihat assignment itu yang pertama adalah branding yourself. Ya, saya berasumsi bahwa mahasiswa kelas malam itu mungkin more mature ya daripada kelas pagi, walaupun enggak juga sih. Sometimes kalian masih punya umur yang sama gitu ya, tapi nggak apa-apa, ada beberapa dari itu. Jadi saya cuma mengenhance sebenarnya mahasiswa itu realize nggak sih bahwa ada sesuatu yang mereka miliki dan itu something gitu loh, itu tuh sesuatu yang bisa membuat orang lain terkesan gitu, sesuatu yang bisa dibanggakan sebenarnya gitu. Nah, sometimes mahasiswa nggak menyadari gitu, ya, nggak menyadari. Nah, makanya di sini satunya adalah tunjukin tuh kelebihanmu. You good in what, misalnya. I'm good in this, I good in that, misalnya ya. Nah, cara menyatakannya itu bisa dalam bentuk misalnya dulu ada mahasiswa menyatakannya dalam bentuk essay. Jadi dia menceritakan tentang dirinya, nggak usah banyak-banyak, saya juga capek bacanya nanti ya. Ya paling 2 atau 3 paragraf lah yang menceritakan tentang diri sendiri gitu ya. Tapi hati-hati, kalau kalian memilih essay itu harus menggunakan kalimat yang kuat gitu. Karena kan ini mau meyakinkan orang bahwa saya tuh bagus loh ini gitu ya. Jadi emang harus bahasa yang kuat. Biasanya kalau yang nggak terlalu bagus dalam menulis nggak memilih yang ini gitu ya. Tapi kalau merasa aku kan sering buat yang ini, kayaknya aku bisa deh, ya nggak apa-apa. Itu saya nggak membatasi, itu yang mau saya share. Kalian menyatakan branding kalian itu seperti apa, monggo, silahkan, ya. Atau ada juga mahasiswa yang make one slide of PPT and then can showing everything, including sharing about the photograph, ya. Jadi ada juga yang pakainya satu slide PPT gitu ya, yang bisa dia tambahkan juga gambar atau apa gitu ya, yang bisa memperkuat branding dirinya. Ada juga yang mahasiswa yang ini gitu ya, yang biasa membuat video, dia buat video untuk branding. Kan karena kalau ketemu video kan kita harus buat dulu tuh manuskripnya, belum lagi kita shoot. Ada yang mau begitu, fine, nggak apa-apa. Ya, jadi itu assignment yang pertama, dan tentu saja itu adalah individu dong ya, masa nge-branding kita bersama-sama kan nanti bingung. Jadi itu assignment yang pertama. Assignment yang kedua adalah progress presentation. Jadi nanti ada presentasi progress gitu ya. Nanti kita lihat waktunya kapan gitu ya. Di presentasi progress itu setiap anggota grup akan present. Nah,
saya akan menilai kemampuan setiap anggota grup secara individu karena nilai itu akan jadi assignment keduanya. Memang secara grup kalian kan bersama-sama tuh menyiapkan PPT-nya, misalnya kalau pakai PPT, kemudian bagi-bagi nih, ntar kamu presentasi bagian yang mana, nanti di sini bagian yang ini kamu harus perkuat, itu kan kolaborasinya. Nah, itu saya akan nilai as a group. Tapi presentasi karena sendiri-sendiri kan ya, bergantian, itu akan saya nilai individu. Gitu. Sorry, wait a minute ya. Ini lagi ngajar. Enggak, di kampus. Ya, that an assignment. I just make an average. Jadi saya semua rata-ratakan aja dari dua nilai itu untuk setiap mahasiswa. Individu ya, assignment-nya. Partisipasi itu dari attendance, dari kehadiran kan langsung saya bisa ambil dari kuis. Kemudian kelas atau group participation, itu saya juga coba tangkap lah ya dari pada saat kelas bagaimana kalian berpartisipasi atau bagaimana kalian memberi komentar di kelas atau pada saat diskusi kelompok gitu ya. Itu yang saya coba nilai. In case misalnya you have a problem in your group gitu ya. Dan ini tuh biasalah ya. Sampai kalau misalnya ada satu atau dua orang curhat gitu ya. Mem, semua assignment, semua tugas cuma aku doang atau cuma kita berdua doang yang buat. Anggota grup yang lain itu nggak ada apa-apanya, Mem. Mereka nggak dimintain ininya nggak ngerjain, pas diskusi nggak ada komen, misal. This very common happen ya, biasalah orang banyak kepentingan, banyak kesibukan ya, kadang-kadang begitu. Nah, kalau sampai itu muncul di salah satu, salah dua atau semua grup, nanti saya akan lakukan peer assessment. Jadi akan melakukan assessment saling-saling gitu ya. Mahasiswa akan menilai teman-temannya. Itu dalam satu grup tentu saja. Nah, itu yang menjadi bahan saya untuk melihat group participation, kelas atau group participation. In case saya butuh melakukan itu. Tapi kalau enggak, ya enggak sih. Gitu ya. Enggak. Saya akan lihat partisipasi di kelas aja atau di group discussion aja. Midterm itu adalah group presentation. Nanti setelah kita ngomong design thinking, kemudian entrepreneurial mindset, nanti saya akan minta kalian presentasi. Sebenarnya kami di tim ES itu berharap kami bisa memberikan template untuk presentasi midterm. Tapi saya nggak bisa janji karena ya semua anggota tim ES itu sibuk banget, apalagi sudah mulai ngajar ini ya, sehingga kita saya nggak janji. Saya usahakan untuk memberikan template, tapi kalaupun tidak, ya kalian bisa membuat sesuai dengan perencanaan yang kalian buat untuk yang presentasi di midterm. Kemudian di final itu adalah report, nanti kita ngomong kok, template-nya kami kasih. Terus gimana buat untuk mengisi setiap bagian dari template report itu. Nanti ada pertemuan yang kita diskusikan itu, kemudian pitching. Pitching itu juga presentasi sih sebenarnya isinya, kan mungkin kalian lebih tahu dari saya ya, soal pitching gitu. Jadi yang dipresentasikan adalah ide bisnis yang akan kalian akan kalian teruskan di ES2 nanti. Nggak jamin persis, mungkin nanti di ES2 kalian kita akan customize sedikit-sedikit gitu ya, tapi fine, nggak apa-apa. Ya, tapi yang pasti di akhir ES1 ini kalian harus sudah submit business plan. Gitu. Ya. Jadi ini sebenarnya yang masing-masing tadi berkontribusi ya. Assignment ini tadi 20%, participation 15%, midterms 25%, and final 40%. Meaning is individually you need to contribute like 35%, and for group that contribute for your final grade is 65%. 35, 65.
Yeah. Hopefully that's fair enough because yeah, we need to assess about your ability in collaborate among the student, and then you need to comply with the individual assignment too. Okay. Nah, sebelum saya teruskan ke detail week per week-nya, ada yang mau tanya, tapi terpaksa harus lewat chat aja. Sekali lagi saya nggak tahu kok bisa mute ya. Apa settingnya, tapi setting di mana? Ada-ada aja nih. Itu di sini ya. Ya, Gading, silahkan. Kok? Sorry, Gading, can you speak? Bisa ngomong nggak? Kira-kira sekarang? Oh, belum juga ya. Miss, I think your mic is fine. Aduh, makin parah nih saya. See, to test my speaker, no sound at all. What happened here? Ya, Gading, you ask something. Oke, mungkin boleh dicek di samping end meet-nya, Miss, yang titik 3 itu. Oke, good. I try. End meet. Yang mana ya? Yang ini. Oke. And setting. Yes, I have microphone and then I have a speaker, but it's still okay. This comes with here. Honestly, I don't know where is it. But I got the three. Saya lihat ada titik 3. I use this one. I have a mic in here in my headset. Jadi saya ada mic di sini, tapi di laptopnya di bawah yang di dekat apa namanya internet itu ada speaker mute katanya. Nah, saya bingung nih, speaker mute itu unmute-nya di mana? Oh ya? It's still ini mute kenapa ya? Ini di kanan bawah itu kan ada speaker tuh, tapi tertulisnya speakernya ininya speaker mute, ada tanda silang. Nah, itu menggantinya ada di Oh ya? Oke. Artinya saya nggak usah pakai headset gitu. Coba ya. Oke. Sekarang kedengeran suara saya? Kedengeran. Saya sudah. Yes, Miss. Ya, Miss. Sama suaranya. Sekarang coba kalian ngomong. Suaranya sama, Miss.
I'm so sorry, I can't hear you. I have a Hello, problem Miss. with the Hello. internet. Okay. Aduh, ada aja. Masih, di speakernya masih kali. Sudah saya lepas. Sekarang sudah saya lepas, jadi saya sudah tidak pakai headset. Ya, headsetnya sudah saya lepas. Tapi saya nggak bisa dengar suara kalian sama sekali. Yeah, I don't know this is good or not, but in the setting I can see that I have microphone, high definition audio, and yeah, I just have one option. And for speaker, I have speaker high definition audio device system default. I don't have other choice in there. And what about in general? It's okay. Yeah. Okay. I not really like this problem. Yeah, but yeah, this is we need to face it now. Atau ini dari komputernya ya, jangan-jangan. Coba saya lihat di sini. Mungkin nggak sih dari komputernya? Coba saya lihat setting ya. Enggak tuh. Oke. Oke. Ah, baik, kita tunggu azan sebentar ya. Lagi azan di sini. Di apa namanya, tabel yang sebelah kiri ya, tabel yang sebelah kiri itu kan ada kan W1, jadi W1, W2 itu week ya, week 1 which is hari ini, week 2, week 3, week 4, week 5 sampai week 8 ya, di tabel yang pertama. Week 8 itu adalah midterm, kemudian di sebelahnya ada week 9, kemudian sampai week 16, week 16 itu adalah final gitu ya. Jadi apa namanya, minggu ini, hari ini, minggu pertama saya akan introduce apa sebenarnya economic survival. Tapi kalau kalian lihat ya di note itu sebenarnya untuk yang internship experience. Nah kebetulan internship experience sehingga kayaknya nggak masuk deh di tujuannya gitu. Makanya kami tidak over. Jadi untuk yang economic survival program internship experience itu kami tawarkan ke kelas pagi saja, kelas malamnya enggak. Jadi nanti kalian semua itu akan ikut business plan project, business plan program. Jadi business plan program itu ya kita nanti akan ada di kelas gitu ya, bisa dilihat di sini di pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima itu isinya design thinking. Jadi kita nanti diskusi deh apa sih yang dimaksud dengan design thinking, karena design thinking itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk mempersiapkan atau sebagai satu cara berpikir dalam mengembangkan ide bisnis. Sebenarnya nggak cuma buat ide bisnis doang sih,
bisa juga buat yang lain. Jadi makanya mindset, the way of thinking using design thinking itu sebenarnya yang mau kami sharing ke kalian gitu. Ya, jadi dengan demikian kalian sebenarnya bisa menggunakan itu nggak cuma untuk bisnis. Kemudian setelah itu di minggu ke-6 dan ke-7 kita akan diskusi tentang entrepreneurial mindset. Ya, entrepreneurial mindset. Jadi apa namanya kalau bahasa Indonesia ya? Cara berpikir wirausaha. Nah, gitu. Kira-kira ya. Moga-moga 2 kali pertemuan itu bisa membuka wacana kalian tentang berpikir untuk berwirausaha. Kemudian pertemuan ke-8 seperti biasa midterm gitu ya. Kemudian pertemuan ke-9, 10 dan 11 itu adalah bisnis model canvas. Kita pakai model bisnisnya model bisnis canvas karena kami pikir ini mudah, common, biasa dipakai gitu ya. Jadi orang banyak yang ngerti gitu, banyak yang pakai juga. Penerapannya juga nggak ribet-ribet banget gitu ya. Jadi kami pakai ini. Nah, cuma nanti di pertemuan ke-11 itu kalian presentasi tentang progres dari ide bisnis yang kalian sudah inisiasi gitu. Ide bisnisnya masih mentah nggak apa-apa, namanya juga progres. Nah, nanti bagian presentasinya itu yang menjadi assignment gitu ya. Itu di pertemuan ke-11. Pertemuan ke-12, 13, 14 itu business planning. Jadi business planning itu kami kan sudah siapkan template untuk laporan ya, untuk business plan-nya. Kan laporannya itu berupa business plan. Nah, kita akan diskusi bagaimana tuh mengisi bagian-bagian atau subtitle yang ada di report. Ya bareng-bareng di kelas. Mem ini bagian yang ini apa sih yang diisiin? Oh ini gini kayak gitu. Itu pertemuan ke-12, 13, 14. Nah, pertemuan ke-15 itu presentasi lagi. Apa? Presentasi bisnis plan-nya. Seperti apa sih rencana bisnis yang kalian rencanakan. Pertemuan ke-16 itu final, kita nggak ada kelas lagi, kalian hanya submit report-nya. Ya. Kemana submit-nya? Ke e-kampus. Ya, sorry, tahu kan apa itu e-kampus? Sorry, saya belum lihat chatnya. Jadi semua submission, ya, semua submission itu ke e-kampus. Saya nggak terima, mem ini kami terus dikirim lewat email misalnya, enggak. Saya terimanya submission kalian itu, tugas kalian itu di e-kampus, makanya harus register tuh di e-kampus semua. Saya pikir semua kelas ya, kalian harus register di e-kampus. Register di kampusnya sekali aja, tapi kalian enroll di semua kelas yang kalian ambil. Gitu. Coba saya, ya. Saya coba login untuk e-kampus saya. Ya, this is. Coba saya stop dulu sharingnya. Can you raise your hand that can showing if you already know your e-kampus? Bisa angkat tangan nggak yang sudah tahu kampus kalian? Oh ya, I already make our class, Amelia. Are you already registered? Sudah register belum? Sudah register e-kampus? Apa belum? Oh, enggak ada. Kamu yang register sendiri. Jadi kalau nggak salah buka dulu, kemudian loginnya pakai email ya, kalau nggak salah tadi mahasiswa bilang. Ya. Jadi register dulu pakai
emailnya. Sama kayak kalian mau masuk kuis, kalau mau masuk kuis, password sama ID-nya ada kan? Email kan? Atau apa? Nah, itu pakai itu katanya. Saya juga kan beda ya. Apa namanya? Ininya student dengan saya tuh beda gitu. Nah, saya sudah membuat e-kampus kelas untuk kelas kita, untuk kelas Economic Survival KOM kelas malam itu berapa hari ya? Mungkin minggu lalu kali. Jadi saya sudah buat itu Economic Survival. Jadi mungkin kalian bisa cek apa ya? Courses apa atau apa gitu. Saya juga karena beda kan apa namanya tampilan ininya yang ada di kalian dengan ada di saya mungkin beda. Jadi kalau belum itu kalian harus register karena beberapa dari kalian yang sudah register itu saya sudah enrollkan di kampus kita. Saya coba cek ya untuk yang sudah enroll ya. Jadi kalau di saya itu view online courses. Tuh. Jadi ada 24 mahasiswa yang enroll di PUIS untuk kelas ini, 20 diantaranya sudah saya enrollkan di e-kampus. Saya bisa mengenrollkan kalian selama kalian sudah enroll di e-kampusnya. Tapi kalau kalian belum enroll di e-kampusnya, saya nggak bisa enrollkan di kelas saya. Jadi saya share ya, ada yang namanya Amelia Surya, itu sudah enroll di PUIS, tapi belum enroll di e-kampus. Oke. Sorry. Sorry. Ini nih. Oh. Can you speak something? Bisa ngomong nggak? Halo, Miss. Thank you very much. Can I start with this? No, I don't think so. It's maybe we can use it. Okay. Pada saat saya grading gitu ya, karena biasanya saya grading dulu, saya input di PUIS, kemudian apa namanya, saya kasih tahu saya sudah input, cek ya gitu. Karena kan bisa jadi saya slip waktu input atau bisa jadi kalian sudah submit tapi saya miss gitu ya. Ya, jadi kita masih punya waktu nih kalau tapi nggak ganti ya. Maksud saya kalau memang kalian sudah submit kemudian nilainya rendah jangan protes gitu ya. Tapi kalau misalkan that's about administrative thing, nah bolehlah gitu. Ya. Jadi masih punya waktu. Miss kok saya ini begini, kok saya itu dapatnya cuma 9 ya, Miss. Kok cuma 9 gitu. Oh, rupanya saya kurang 0 misalnya, harusnya 90 misal. Ya, karena kan banyak mahasiswanya. Saya punya ya tadi saya bilang ya, saya punya 5 kelas untuk ES aja semester ini. Jadi bisa jadi saya miss di situ gitu. Nah, itu lewatnya WhatsApp. Ya, dan dengan grup itu juga kalian punya nomor saya. Saya biasanya terbuka aja sih untuk kehadiran. Makanya saya sebutnya participation, bukan cuma attendance.
Karena apa? Karena di kuis juga, kuis itu ngitung attendance-nya nggak cuma yang present, tapi juga yang permission, yang sick itu classified-nya as an attend. Nah, kecuali kalau absen ya, gitu. Tapi kalau dia sakit, tapi sakitnya ngomong ya, artinya kan pada saat ngeklik di kehadiran kan sakit ininya ya. Soalnya kalau dia nggak ngeklik sebagai attend atau present, dia automatically absen gitu. Tapi kalau bilang nih saya ini saya sakit perut mem misalnya ya. Jadi saya tik sakit gitu. Nah, sakit itu dihitung sama kuis tuh sebagai hadir. Kuis tuh baik, jadi baik sama mahasiswa gitu. Jadi itu ya gunanya. Atau dulu kelas malam tuh sering kali begini nih, apalagi zaman-zaman banjir tuh. Mem, aku stuck mem ke macet kena banjir dia bilang, terus dia kasih foto nih mem aku di sini nih depan banjir nggak bisa apa-apa gitu ya kan, misalnya oh oke, gitu. Atau misalnya mem waduh payah nih mem saya harus dikasih lembur nih atau disuruh lembur nih padahal saya sudah siap bla 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 segala macam lah gitu ya. Jadi intinya adalah komunikasi sih ya, kalian lebih tahu lah, kalian mahasiswa komunikasi ya, karena kan saya akan berprasangka buruk nih. Normally kan orang berprasangkanya buruk dulu ya, karena nih anak kenapa sih nggak datang gitu ya. Tapi kalau misalkan mem saya gini-gini, nah itu sebenarnya fungsi dari WhatsApp itu gitu ya. Komunikasi macam-macam bisa kita lakukan di situ. Nah, terus in terms of kehadiran karena ini online, tadi ya kalau offline enak banget benar, karena kan memang touch-nya lebih ini gitu ya, lebih enak. Oke. Kalau saya tanya di sini, kira-kira siapa yang bisa offline? Bisa raise hand nggak? Yang bisa offline? No, enggak, ya jangan juga mikir setiap pertemuan gitu ya, tapi adalah kita bisa offline ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Saya tidak pernah metreat mahasiswa malam itu sebagai mahasiswa kayak mahasiswa pagi gitu ya, karena saya anggap kalian sudah cukup umur lah, cukup pengalaman lah untuk diskusi gitu. Ya, hitung-hitung saya kayak diskusi sama anak saya lah gitu. Ya. Oke, ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 ke ya, that's nice, datang dong ke kampus, kan baru ngerasain mahasiswa masa online mah nggak ada mahasiswanya, nggak ada berasa. Kalau yang lain nggak bisa karena jauh atau karena apa? Nah, di sini yang nggak raise hand tuh Rulina. Kenapa kira-kira Lina kok nggak bisa? Nggak. Oh, oke, good, nice. Amelia, you cannot come to kampus? Ya nggak selalu. Iyalah, semua orang kerja, Mel. Oh, di Jakarta. Oke. Oke, Amel nggak bisa. Ali Rido, kamu di mana kerjanya? Di Rawasentul. Rawasentul mah deket. Datang dong ke kampus. Enak loh main di kampus. Nah, iya gitu dong. Diana, kamu nggak bisa datang ke kampus offline. Rizky Ramadan, Aurel, Mutiara, nggak bisa datang ke kampus. Nggak bisa, Miss. Aku kerja. Soalnya baru pulang jam 6. Oh, kamu kerja di mana? Aku kerja di Pasar Minggu. Jakarta ya? Iya, Jakarta Selatan. Oh, oke. Rizky gimana Rizky? Kamu kerja di mana Rizky? Rizky Ramadan. Quiet. Oke, Mutiara. Oh, saya bisa miss raise hand ya dong Rizky. Raise hand. Mutiara bisa nggak Mutiara?
sama Nadia nih yang belum, Alifa juga belum, ya. Oke, good. Ya, saya tetap akan offer kelasnya hybrid. Jadi Amel nggak usah khawatir ya Mel, kamu bisa ikut kelas gitu ya karena akan ada hybrid gitu. Tapi kalau memang nanti di teman-teman bisa ada yang datang offline, ya saya juga bayangin nih, Gading ada di sini, bayangin saya di sini ngobong sendiri, kelas kosong gitu ya. Wah, bete banget deh pokoknya. Udah gitu malam loh ini, malam Jumat malam, bayangin kan udah deket weekend ya, orang-orang udah mikir besok mau kemana gitu. Tapi kan kalau di sini banyak, kan enak saya ngomongnya juga nggak ini gitu. Ya, thank you very much for your appreciation ya. Saya tunggu loh minggu depan loh. Kita akan diskusi banyak tentang apa namanya design thinking atau yang lain-lain gitu. Jadi saya juga enak, nggak Pak. Tapi jangan bersedih untuk yang nggak bisa ya. Saya tahu, saya juga kalian mungkin saya nggak bisa tiap minggu, sampai ya nggak apa-apa. Tapi kan paling tidak saya nggak sendirian nih untuk ada di kelas. Yang nggak bisa kayak Amel atau yang lain juga karena misalkan di Jakarta kayak Aurel tadi ya, nggak apa-apa karena kami akan tetap online gitu ya. Kami akan siapkan, saya akan juga siapkan. Kamu masih bisa ikutin gitu kelasnya. Karena kan memang dari awal kami menawarkan kelas ini hybrid, bisa kedua-duanya gitu ya. Awalnya sih offline, online, tapi kami pikir kok kayaknya memang ada beberapa hal dari pengalaman kita kemarin waktu COVID itu yang nggak didapat oleh mahasiswa gitu, ya. Kalau kita selalu online, makanya Amel kalau misalkan once a month for example ya bisa join, that's very nice ya. Intinya adalah kalau bagi saya kalau kalian bisa join dan kita bisa berinteraksi secara langsung itu baik untuk saya dan insya Allah baik juga untuk kalian gitu. Itu ya kira-kira untuk kehadirannya. Jadi grup WhatsApp-nya penting. Ya, grup WhatsApp-nya penting karena memang itu adalah bahan atau alat media, alat komunikasi buat kita. Dan saya tuh sudah mengajar kelas malam itu dari mungkin sekitar 20 tahunan yang lalu gitu ya. Karena waktu anak saya masih kecil-kecil, saya tidak menjadi dosen pagi gitu. Saya hanya mengajar kelas karyawan, jadi kelas malam, sehingga saya punya waktu yang banyak dengan anak-anak saya gitu. Setelah anak-anak saya besar, baru saya berpikir, oh oke, mereka sudah nggak terlalu tergantung dengan saya, makanya saya milih untuk full time gitu. Itu tahun 2008 gitu, waktu saya join ke PU. Sebelumnya saya selalu jadi part time di beberapa perguruan tinggi gitu. Ya itu ya, karena saya ingin ada di anak saya. Jadi ya seperti itu. Oke, baik. Kayaknya saya nggak bisa share ini deh, tapi nggak apa-apa. Share apa? Coba ya, kita coba dulu. Saya coba untuk absen. Bisa nggak? Enggak, jadi ada barcode yang bisa saya buka, kemudian di ini sama mahasiswa. Tapi maksud saya ini Jimit saya kenapa ya dari kemarin begitu? Muncul.
Ah, bisa di scan nggak barcode-nya untuk kehadiran? Jadi kalau bisa di scan, that's very nice because that's easier for me. Jadi kalau bisa di scan, baik banget, bagus banget. Bisa? Ah, oke. Oh, oke. Dia bilang ke kamu? Oke. Coba ya, saya masih kelihatan. Oke, good. But I cannot operate in here. Mari kita lihat. Okay, Amel, I think that's your preset. Right? Alifah Nurbutsainah. Alifah, datang nggak? Datang, Miss. Halo. Okay. Alifah datang. Diana? Hadir, Miss. Oke. Hadir, Miss. Oke. Oke. Got you. Farah? Fatimah Aulia. Daniel Fariski? Ada nggak? Daniel? Ada Daniel datang? Kita dengar. Nadia Cinta Utami. Ada datang nggak? Nadia? Yes, Miss. Ada? Ada. Oke. Konita Azahra. Konita Azahra? Rafiko Faras? Oh, this is the one that you say? Oh, okay. Rulina, I think that's Rulina Kamrat. Sanita. Hadir, Miss. Astagfirullahaladzim. Serlina. Shelina sakit, Miss. Oke. Sasha, I think that's present. Hadir, Miss. Oke. Miss, maaf, tadi saya dilewatin, Miss. Who? Rizky Ramadan, Miss. Because you already present here. Karena sudah present Rizky, saya cuma panggil yang di sini masih absen. Kadang-kadang pas ngeklik barcode-nya itu nggak nyambung dia. Itu. Makanya saya pastikan dengan on. Terima kasih. Sama-sama. Oh, sorry. I need to check the picture. Oke. Ya. Saya sudah berarti sebenarnya kalian satu kelas berapa? 24 ya? 20 something kan? Nggak sampai 30 ya? Nggak sampai 30. Oke. Pastikan semua ikut atau semua join di e-kampus ya, itu penting. Penting banget. Jadi karena tadi saya akan share everything
ya, every document, every information that you needs to know, that you needs to discuss, itu di e-kampus. Submission itu juga di e-kampus, ya. Jadi saya mau kasih lihat e-kampus kita yang saya sudah buat. Sebentar ya. Kalau nggak kelihatan ya. Oh, ini. Oke. Ini e-kampusnya. Ya. Jadi di e-kampus ini saya sudah share semua dokumen yang akan kita diskusikan di kelas. Jadi bisa dilihat di sini ya. Saya sudah share tentang slide yang tadi saya ini kan tentang class rule itu saya upload di class rule. Kemudian nanti ada tentang design thinking di pertemuan pertama ini slide-nya saya sudah juga taruh di sini. Kemudian ada logbook ya. Logbooknya kita akan hanya pakai yang logbook BP ya, yang business plan aja. Yang kayak tadi saya bilang IE kan hanya di over di kelas pagi aja. Nah ini ada yang kita sebut dan logbook karena tadi nanti akan banyak kegiatan group discussion. Sometime apalagi untuk kelas malam. Boleh nggak kalau kami diskusinya di waktu kami aja, kayaknya enak deh sambil ngopi-ngopi kami diskusi. Nggak apa-apa sih, ya nggak apa-apa. Nanti tinggal kalian isikan mungkin foto gitu ya, dokumentasi untuk diskusi kalian itu. Boleh, nggak apa-apa. Jadi kan yang penting ada ya itunya. Nah membuktikannya itu ditaruh di logbooknya itu. Nanti saya share lah bentuk logbooknya seperti apa ya. Ini design thinking booknya, business model booknya. Jadi kami pakai yang kanvas ya, business model kanvas. Ini bukunya sudah saya. Nah sebenarnya saya juga mau share satu buku yang menjadi reading material. Itu bukunya Pak Darmono. Judulnya Start Small, Think Big, Move Fast. Tapi gede banget, saya tunggu tuh muter-muter aja tuh di ininya, jadi belum saya upload gitu ya. Ya mungkin kalau nanti bisa nah ini semua BMC juga saya sudah ini upload semua gitu ya. Nah, apa yang mau saya share dengan kalian itu adalah submission. Nanti kan saya akan buat assignment tuh di e-kampus ya. Ini saya belum. Di assignment itu saya buat dulu nih assignment-nya sehingga kalian akan submit assignment itu di e-kampus. Jadi misalnya saya buat assignment untuk yang branding yourself misalnya ya. Nah ini yang perlu kalian perhatikan itu adalah waktu untuk submission-nya. Ini bisa dilihat, ini bisa kelihatan ya. Ini kan ada allow submission from. Jadi misalkan saya minta kalian kumpulkan di pertemuan, let's say ke pertemuan ke-6, ya saya mungkin buka dari pertemuan pertama juga nggak apa-apa untuk mulai masukkan. Nah yang jadi penting itu adalah kapan terakhir bisa memasukkan. Nah di e-kampus itu ada 2 option. Apakah due date itu ya, yang ini due date atau cut off. Nah, saya kasih perbedaannya. Due date itu kalau sudah jatuh waktu jatuh tempo waktu submissionnya, itu kalian masih bisa submit. Tapi nanti by system saya akan bisa tahu berapa lama kalian terlambat. Tuh. Nah, saya tidak pakai due date. Saya pakainya cut off. Ya, saya nggak pakai due date, saya pakainya cut off. Ini cut off date. Cut off itu kalau kalian terlambat, ya jadi saya misalkan bilang submission-nya itu tanggal 7 September jam 8 malam, gitu ya. Ini kan ada jamnya kan ya.
Nah, kalian submit itu tanggal 7 September jam 8 lewat 1 menit. Nggak bisa submit lagi. Itu konsekuensinya untuk yang cut off. Kenapa saya pilih cut off? Karena ini pembelajaran untuk mahasiswa. Ya, saya itu dulu awalnya due date, kasihanlah kalau mereka terlambat. Ternyata nggak mendidik gitu loh. Jadi mereka nggak notice dengan waktu submission-nya. Saya pikir nggak boleh ini. Karena waktu itu bagi saya resources. Waktu itu sumber daya. Banyak loh orang yang nggak punya waktu. Padahal kan kita sudah punya 24 jam sehari. Bayangin tuh waktu kita lagi sibuk-sibuknya. Tahu-tahu ya sudah zuhur. Ya perasaan baru makan sudah asar. Kan? Itu waktu loh. Makanya resource-nya. Makanya saya untuk submission selalu pakai cut off. Saya ingetin 1 menit mungkin beberapa detik aja. By system nggak mau lagi. Makanya jangan alasan internet ya. Perhitungkan itu. Waduh, internetku up and down nih. Kalau gitu saya harus mulai submit 1 jam sebelum waktunya supaya yakin nih benar-benar ke submit. Gitu. Ya. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya diskusi itu report kan harus submit. Untuk grup 1 aja udah cukup. Yang submit, nggak usah semua, representatif aja. Persoalannya andel-andelan nih, tahu-tahu nggak ada yang submit, gitu. Perasaan dia sudah ini nih, padahal nggak ada yang submit, gitu. Ya, jadi nah itu yang diperhatikan ya, karena ya itu tadi saya pakainya cut off. Bukan due. Ini pembelajaran dan saya perhatikan itu di 2 tahun terakhir ini manjur. Mahasiswa takut, ya udah capek-capek buat, tahu-tahu nggak bisa dipakai kan nyesek kan ya. Biasanya ujung-ujungnya miss kita udah buat bla bla. Tapi kan kalau memang kalian bisa organize waktu dengan baik kan nggak akan begitu. Nah itu juga another pembelajaran. Bagi saya itu bagus buat kalian gitu ya, bagus buat kalian untuk tetap begitu. Nah jadi e-kampus ya sekali lagi perhatikan ya, yang belum itu nanti dicari tahu, makanya ke kampus supaya kalaupun pusing kok gua belum ada ya di e-kampus, tanya temen gitu ya, lebih enak nanyanya gitu. Ya datang ke kampus. Datang ke kampus. Itu yang sebenarnya mau saya inikan ya tentang kelas. Okay. I think that Sanita is yes, that's hadir ya. Okay. Nah, sekarang kalau ada usul tentang pembelajaran kita, silakan. Ada mau tambahan? Jadi kalau offline nanti diskusinya di kelas, gitu ya. Diskusinya di kelas. Untuk yang offline ya tetap ini ya, tetap di Cimit ya untuk ininya. Gitu. WhatsApp-nya udah dibuat? Udah. Oke. Oh. Okay. Oke, silakan kalau ada yang mau diusulkan atau ada diskusi lain yang mau dipropose, monggo. Saya sih feel free aja untuk. Jangan-jangan saya harus online. Ada? Kalau nggak ada, kita
kita diskusi tipis-tipis ya. Kita diskusi tipis-tipis tentang design thinking seperti yang saya tadi bilang ya. Walaupun saya ada masalah dalam sharing ininya PPT-nya nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Jadi design thinking itu adalah salah satu cara berpikir. Nah, saya itu jujur aja di awal saya belajar design thinking ini cuma mungkin 3-4 tahun yang lalu deh saya kenal dengan ini. Itu saya agak protes tuh, sakit hati ceritanya ya. Karena apa? Karena design thinking loh. Saya tuh orang lingkungan itu selalu menggunakan sistem thinking. Jadi kita tuh percaya banget, kok percaya banget kayak agama ya. Maksud saya kita tuh ini paham banget bahwa lingkungan itu selalu menggunakan sistem untuk semua prosesnya. Jadi kan kalau kita bicara sistem itu kan siklik ya, dia tuh berputar gitu loh. Nggak ada yang linear, itu enggak, tapi siklik. Makanya lingkungan itu selalu balance, ya, selalu balance. Begitu ada impact, dia akan respon, gitu. Dia akan respon ini sebagai feedback dari apa yang kita berikan, gitu. Jadi itu perilakunya lingkungan. Makanya system thinking itu adalah the way of thinking that's very important in environment. Jadi kita tuh ya nggak usah macam-macam deh. Lingkungan itu sudah proven gitu loh keberlanjutannya. Jadi kita ikutin aja gitu. Cara berpikirnya lingkungan dalam tanda petik. Ya. Itulah yang kita sebut dengan system thinking. Terus ada yang introduce design thinking. Wow, agak-agak ini nih saya. Nah, rupanya design thinking ini itu adalah when we want to create something. Jadi pada saat kita akan membuat sesuatu. Nah, opportunity sesuatu ini that is not just for us, bukan hanya buat kita, tapi kita juga peruntukkan sesuatu yang kita buat ini untuk orang lain. Makanya di bisnis jadi cocok dong. Karena kan kalau kita bicara produksi sesuatu, itu kan untuk dibeli sama orang lain. Ya kita produksi nggak dibeli orang, ngapain gitu. Nah, makanya design thinking ini jadi cocok gitu. Jadi kami bukan cocokologi ya, emang cocok gitu loh maksud saya. Cocokologi itu sebenarnya nggak cocok banget, tapi kita cocok-cocokin gitu ya. Tapi ini kami lihat, wah ini bisa nih dipakai dan that's not really hard to implement gitu. We think that our students can do it gitu. Nah, karena itu kami ambil nih cara berpikir design thinking untuk meng-create atau memunculkan ide bisnis dari mahasiswa kami. Kenapa jadi bisnis gitu? Sebenarnya bisnis itu adalah salah satu upaya untuk survive loh. Kalau kalian running your own business kan nggak tergantung. Beda dengan employee ya. Kalau employee saya nih employee. Employee-nya PU, begitu PU udah kita nggak usah lagi running this university, ya, habislah saya gitu kan ceritanya, kan berarti saya depend on gitu kan. Tapi kalau we have our own business, ya kita lah the one that responsible for that, we want to continue or stop, ya kan. Jadi kami lihat ini pas gitu, kami lihat ini pas untuk dipakai. Nggak cuma buat bisnis loh, really. Nggak cuma buat bisnis. Yang lain juga, ya. Yang lain juga. Jadi waktu saya belajar ini, saya pikir wah kok cocok ini, bisa ini dipakai gitu ya. Nah, makanya akhirnya kami ini dulu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung ngajar, orang nggak tahu. Sebelumnya banyak yang dari kami nggak tahu. Kami buat training dulu. Kami invite trainer yang memang sudah punya pengalaman menerapkan design thinking di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Kemudian mereka yang menjadi trainer kami gitu. Itu tahun lalu. Tahun lalu ya. Atau 2 tahun yang lalu saya lupa malah. Jadi kami memang serius untuk menyampaikan ini. Jadi kalau kita bilang apa design thinking? Design thinking itu sebenarnya teknik that is widely recognized as one of the best to innovate. Jadi kalau untuk inovasi
Itu kan biasanya kalau yang namanya inovasi itu pasti baru lah ya. Makanya kalau kita mau inovasi baru, lah iyalah. Kalau nggak baru nggak inovasi gitu kan. Jadi untuk innovate by solving problems from a human center perspective. Nah, keywordnya di design thinking adalah human center perspective. Jadi perspektif manusianya. Jadi kalau kita bilang kita akan memberikan solusi kepada seseorang, jangan menggunakan kacamata kita, tapi menggunakan kacamata orang itu, perspektif orang itu. Nah, kalau kita terapkan di bisnis, kalau kita mau produce something, ketahuilah gitu ya, maksudnya pahamilah kebutuhan dari konsumen, potensial konsumen yang akan menggunakan produk kita itu. Jangan berdasarkan kita. Jadi kita nggak bisa misalnya kita membuat satu alat katakan ya, kita bilang alat ini tuh berguna banget, alat ini tuh canggih banget, bisa menyelesaikan berbagai masalah. Tapi kan itu dasarnya kita. Orang yang akan beli apa mikirnya begitu? Halah enggak ribet katanya. Nah, kalau kita gunakan itu design thinking pada saat kita mulai meng-create ya, berpikir kita mulai dari human, orang yang akan menggunakan. Sama sih kalau di kehidupan misalnya ada teman datang nih curhat ceritanya, gue tuh gini-gini, terus kita bilang lu sih gitu aja masalah, gue lihat sih itu nggak masalah, itu artinya kita nggak berpikir seperti dia berpikir itu nggak design thinking gitu ya. Tapi kalau misalkan emang lu ngerasanya gimana? Gue tuh ya ngerasanya bla 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 bla. Nah, dari kita memahami apa yang dia rasakan ya, apa yang dia perbuat gitu. Kemudian kita coba sebenarnya. Jadi kalau kita yang dapat masalah itu ngawur gitu loh. Mendeskripsikan sebenarnya masalahnya apa sih? Iya, gue sendiri bingung masalah gue apa gitu ya. Kadang-kadang begitu. Tapi begitu orang lain itu bisa lebih jernih lah gitu melihat masalah. Makanya masalah orang kelihatan di mata ya, masalah kita nggak kelihatan gitu ya. Gajah di pupuk mata nggak kelihatan gitu. Itu common ya, itu natural aja, itu alami aja terjadi. Nah, kita manfaatkan itu, sifat manusiawi itu kita manfaatkan. Nah, dengan memahami orang itu, karena tadi ya, kita bisa, sebenarnya masalah tuh lu tuh ini, gue buat simple ya, nah gitu. Kita bisa, tapi begitu kita hadapin masalah itu belum tentu kita bisa buat begitu. Nah, human center tuh begitu. Jadi, kita tidak melihat problem orang itu pakai kacamata kita, tapi kita pakai kacamata orang itu. Nah, setelah itu kita istilahnya define ya, menentukan, mendefinisikan. Nah, itu lebih pas. Dia mendefinisikan. Tunggu. Sebenarnya ya, kalau gua kasih tahu ya, lu tuh masalah lu tuh ini gitu loh. Ya. Jadi kita sebutkan dulu. Jadi dia clear. Gitu ya, menurut lu gitu ya. Coba lu pikir bener-bener deh. Ini tuh yang gua dapet dari informasi yang lu ceritain, misalnya begitu. Jadi dia, gitu ya. Nah, setelah itu baru kita introduce. Kalau menurut lu gimana? Kalau lu ngerjain gini, nah. Itu cara kita mengintroduce solution based on their problem. Jadi itulah kalau kita bicara step. Empathize, kalau bisa dilihat selanjutnya ya, the process consists of 5 steps di design thinking. Yang pertama empathize, yang tadi kita coba ngerti tadi itu. Jangan sok tahu kita, tunggu, masalah lu itu ini enggak. Tapi ceritain, kita gali terus, sebenarnya apa sih yang kamu rasain, mikirnya gimana, terus tindakan yang sudah kamu lakukan tuh apa aja gitu. Itu empathize. Kemudian kita tadi simplifikasi, sederhanain. Denger ya. Sebenarnya masa lalu itu adalah, itu simplify. Itulah yang kita sebut define. Baru kemudian, kalau menurut hemat gue, ini nih yang kira-kira bisa, itu ideate. Jadi kita propose nih ke dia. Jangan langsung dibilang, ini bagus loh, ini bagus. Lu pokoknya nurut gue aja. Enggak. Jadi kita tetap masukin dulu nih, ideate. Ya, ideasi.
ide kita itu kita sampaikan dulu tuh ke dia. Baru kita tunjukin bentuknya. Itu yang kita sebut dengan prototype. Jadi ide tadi kita munculkan dalam bentuk fisik biasanya. Jadi prototype itu fisik. Ya, touchable. Dan tes. Coba deh. Lu coba deh, gue nggak jamin itu the best. Tapi lu coba deh kayak gitu. Itu prosesnya. Nah, kalau setelah saya belajar ini, ya ini mah sebenarnya bisa menyelesaikan banyak masalah, nggak cuma untuk mendapatkan bisnis. Karena memang ini tuh mindset ya, cara berpikir. Itu yang kita sebut dengan design thinking. Nah, itu yang saya pingin sharing. Karena asumsi saya, kelas malam itu sudah punya pengalaman. Ya, sudah punya pengalaman. Either kalian sudah bekerja atau belum bekerja pun pasti pengalamannya beda dengan pengalaman mahasiswa yang fresh graduate. Sehingga bagi saya, kita sharing, ngajar kelas malam itu saya nggak ngajarin, saya sharing aja. Karena sometimes saya yang belajar gitu loh. Ya, itu tadi karena saya itu sudah lama banget ngajar kelas malam. Nah, kelas karyawan itu saya sudah lama banget gitu. Jadi macam-macam sharingnya sampai urusan demo. Kadang-kadang kita ngomong di kelas demo. Saya kan nggak tahu sama sekali tentang demo. Oh nggak begitu Bu. Kalau demo itu bla 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 gini. Oh jadi itu sebenarnya sudah Bu gitu ya. Itu hal-hal yang saya sama sekali tidak tahu gitu. Jadi kan menarik ya, menarik. Saya udah lama nggak ngajar S1 untuk yang kelas malam ya. Saya biasanya kalau yang sudah karyawan itu ngajar di S2. Gitu. Itu juga seru. Di S2 itu juga seru gitu ya. Benar-benar kayak ya memang saya anggap teman gitu ya. Karena kita bisa berbagi di situ. Jadi design thinking itu sebenarnya itu. Nah, kami tuh pengen share itu sehingga ini memang merupakan satu the way of thinking gitu ya, mindset. Bisa kita terapkan di bisnis ya, or not business is fine too, for all activity as a daily life, that's fine, we can use it too. Ya, kita bisa juga pakai itu, jadi menarik sih kalau saya bilang ya, menarik. Nah, setelah saya belajar itu, kemudian saya bilang, oh oke. System thinking and design thinking actually in line gitu ya. Jadi sebenarnya nggak berbeda gitu. Akhirnya saya pikir oke, the basic thing that I use is system thinking, especially in terms of environments. But when I want to create something to solve the problem, I will use design thinking. Ya, jadi dia inline banget gitu. Bahkan memperkaya each other gitu loh. Memperkuat satu sama lain ya. Menarik kalau kita sudah mulai ngomong cara berpikir ya, walaupun sebenarnya kita emang bisa kayak gitu ya, karena kan ini touchable, kita nggak tahu seperti apa. Rambut sih bisa sama-sama hitam ya, pikiran orang siapa tahu kan gitu ngomongnya gitu. Nah, tapi ya berbagi dalam menerapkan satu cara berpikir menurut saya itu sangat menarik gitu ya. Dan begitu kita punya masalah yang bisa kita selesaikan dengan cara berpikir itu akan menjadi satu temuan yang sangat baik. Dan bagi mahasiswa seperti kalian itu butuh membiasakan untuk menata cara berpikir kalian. Itu penting gitu ya. Nah, ini kalau menurut saya design thinking ini nggak hanya kalian bisa pakai pada saat ngambil mata kuliah ini, nanti pada saat kalian butuh dapat ide untuk skripsi gitu ya, ini bisa dipakai juga gitu. Jadi apapun sebenarnya bisa kita pakai. Nah, saya mau cerita sedikit bagaimana orang bisa bilang ini adalah desain ya, dalam berpikir, kita mendesain cara berpikir kita. Ini sebenarnya combine antara saintis ya, peneliti dengan desainer. Jadi kalau peneliti itu kan sistematis ya, runut,
dia melakukan ini, kemudian kenyataan ini dia akan membuat dia melakukan step yang selanjutnya, tapi kalau misalnya kenyataannya tidak mendukung step selanjutnya, dia akan pakai step yang lain gitu ya, tapi runut banget, sistematis, plek, 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 plek gitu ya. Saya juga begitu sih, saintis itu begitu gitu. Tapi kalau desainer itu kan itu kita bicara creativity. Ya, kalau di kita kan ada VCD ya, itu kan creativity. Kom kan dekat dengan creativity, ya enggak sih? Karena kom itu kan banyak juga butuh kreativitas. Nah, kalau desainer itu butuh creativity. Sometimes polanya tuh nggak jelas gitu ya, dan setiap orang bisa pakai polanya sendiri gitu. Jadi misalnya saya membuat pola berdasarkan bentuknya, boleh, suka-suka saya dong gitu ya, atau ada yang membuat pola berdasarkan warnanya gitu ya, jadi dia terkesan agak acak gitu ya, agak random gitu, karena memang ini kreativitas. Kemudian di sisi lain saintifik itu selalu menduga, jadi dia lihat fakta dengan pengumpulan faktanya menggunakan step yang runut tadi gitu ya. Setelah dia dapat fakta, kemudian dia mulai mengira-ngira nih, oh berarti gitu ya. Jadi hypothesize, dia menduga, menghipotesiskan, membuat satu dugaan. Ini satu behavior yang memang begitu gitu ya. Karena cara berpikir ilmiah itu begitu gitu. Nah, kemudian kita combine dengan desainer. Desainer itu biasanya maju aja. Jadi kalau mau belajar berenang ya nyemplung aja. Itu desainer tuh. Nah, tapi kalau bagi saintis, cara itu biasanya kita sebut trial and error. Ya, trial and error. Kalau desainer, that's right, we try first. But when we try it, we consider several things. Jadi nggak main tadi, nggak main langsung nyoba aja, ada konsiderasi sebelumnya gitu. Jadi kalau mau nyemplung nggak langsung nyemplung aja, tahu lihat-lihat dulu nih kolam renangnya gimana gitu ya, kemudian kedalamannya berapa, kira-kira begitu. Jadi benar-benar kita coba, langsung kita coba, tapi ada konsiderasi yang lain. Nah, design thinking trying to combine both of it. Jadi dikombinasikan antara saintis dengan desainer. Makanya dapatlah design thinking gitu ya. Jadi nggak really fully kreatif ya, tapi ada juga sisi saintisnya. Nah, kalau kita bicara otak, ini jadi kemana-mana. Tapi ini ya menarik. Kalau kita bicara otak kita, kan kanan kita itu kan konsentrasi, mengingat gitu kan ya, hitung-hitungan itu kanan tuh. Kalau kiri ini lebih ke seni, lebih ke art gitu ya, culture, itu otak kiri tuh. Makanya kayak siapa? Ariel ya, penyanyi Noah itu pas diukur IQ-nya itu otak kirinya itu tinggi banget, tapi otak kanannya enggak gitu ya. Otak kanannya enggak gitu. Makanya sekolahnya juga nggak pinter-pinter banget, tapi otak kirinya, kreativitasnya, idenya itu luar biasa loh Ariel itu. Ya, bayangin kalau kalian punya dua-duanya bagus gitu loh. Ya, makanya juga banyak penyanyi yang lulusan perguruan tinggi bagus gitu ya, atau IQ-nya di atas rata-rata gitu ya, seperti anaknya siapa, Dani itu ya, anaknya Maya itu, yang kedua kalau nggak salah siapa namanya itu IQ-nya di atas rata-rata itu, berarti kan dia memanfaatkan kedua-duanya gitu. Nah di sini itu juga dari sisi saintis yang dia banyak menggunakan otak kanan, tapi otak kirinya juga berkembang, itu luar biasa. Itu luar biasa. Nah, dicoba nih design thinking. Jadi design thinkingnya itu nggak melulu harus konsentrasi penuh, wah hitung-hitung kalau salah sedikit salah gitu, enggak. Tapi ada juga kreativitas dalam penerapannya. Itu. Ya, itu yang desain. Nah, akhirnya design thinking itu bukan one shot solution. I mean bukan begitu kita dapat itu langsung menjadi the best, enggak, itu enggak begitu ya. Tapi design thinking itu proses. Makanya di sini design thinking itu adalah mindset ya, cara berpikir kita.
Design thinking is a mindset, not a toolkit or series of steps. Dia mindset, ya, satu proses yang kita akan inikan. Dan design thinking itu iteration tadi, bukan one shot solution. Ya, jadi maksud saya ini solusinya dan solusi ini yang terbaik gitu. Enggak. Karena tadi kita coba dulu. Ya, kita coba. Makanya dia prosesnya iterasi. Coba revisi, kayaknya nggak cocok bagian yang ini, tapi bagian ini cocok kok. Oke, yang bagian nggak cocok kita revisi gitu ya. Kita coba lagi. Makanya kalian lihat ini stepnya tadi ya, emphasize, define, ideate, prototype, and test. Itu bisa jadi sudah sampai tes nih. Begitu kita hasil dari tes kita, ya kayaknya kita mulai lagi deh dari empathize. Kita belum menggali apa sebenarnya yang dirasakan oleh audiens kita ini. Ayo balik lagi kita nanya-nanya, kita hangout lagi ngopi-ngopi dengan mereka gitu. Berarti kita mulai lagi di empathize. Atau misalnya kayaknya ide yang kita ini kan nggak terlalu cocok nih. Ayo kita pikirin lagi nih idenya seperti apa. Balik ke ideate, gitu ya. Ya, simplifying, penyederhanaan kita terhadap masalahnya nggak pas ini. Balik lagi ke define. Terus begitu kita sudah perbaiki, kemudian kita tes. Ini kan tes ini artinya kita coba kan ya. Kalau nggak cocok, jadi dia iteration. Ya, prosesnya itu step gitu ya, untuk bisa mendapatkan best. Kira-kira begitu. Itu ininya tuh apa namanya? Sehingga pada proses itu akan muncul kemampuan kita. Jadi ini makin besar kemampuan kita untuk memahami problemnya itu sendiri. Saya mau kasih unjuk. Ini terakhir ya. Saya perbaiki dulu nanti besok. Saya mau kasih unjuk ini nih. Apa kira-kira solusi yang kalian berikan untuk ini? Apa tuh kira-kira? Truk ya, stuck di bawah jembatan. Kita nggak punya informasi lain ya. Kita cuma punya informasi gambar itu doang. Itu tuh ada tulisannya kan. Wah, orang banyak debat nih, gimana cara menyelesaikan ini truk yang stuck ini ya. Dismantle part of the truck katanya. Apa namanya? Kurangi tuh bagian atas dari truknya itu, kotak boxnya itu dipotong aja biar pendek bisa lewat. Tapi yang lain janganlah, rusak nanti. Gimana kalau sedikit bagian di bawah dari jembatan itu yang kita hancurin sehingga dia akan bisa lebih tinggi. Wah, ribut bla bla bla. Menurut kalian yang mana? Nah, menariknya adalah pada saat ini terjadi, ini ceritanya nih ya, ini ceritanya. Pada saat ini terjadi, kemudian lewat anak kecil. Terus anak kecil itu bilang, wow, truknya nggak bisa jalan ya. Itu kenapa? Itu karena truknya ketinggian tuh. Buat aja truknya pendek. Ya kan? Tadi orang debate itu ribut untuk solusinya. Padahal waktu kita tanya, masalahnya apa sih sebenarnya? Masalahnya truknya tuh, iya tahu truknya itu stuck di situ. Itu kenapa bisa stuck? Gitu kan? Ternyata kenapa bisa stuck? Karena truknya ketinggian. Sehingga dia stuck di situ. Jadi anak kecil ini yang malah, itu kan karena truknya ketinggian. Ya udah rendahin aja truknya. Solusinya apa? Rendahin aja truknya. Rendahin, gimana ceritanya? Kempesin aja bannya. Sesimpel itu gitu loh. Ya karena anak itu coba mendefine masalahnya apa sebenarnya. Baru dia kasih solusi. Apa?
truknya ketinggian. Kan kita nggak bisa bilang apa namanya jembatannya kerenggahan, karena nothing that we can do, nggak bisa nggak ada yang bisa kita lakukan untuk meninggikan jembatan itu. Tapi untuk merendahkan truknya bisa, kempasin aja bannya, tapi jadi lebih pendek, selesai gitu. Itu salah satu contoh ya, yang sesimpel itu, tapi butuh kreatif gitu, karena kita harus memahami apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Itu akhirnya saya bilang, oh benar juga ini, menarik jadinya gitu ya. Nah ini the last one, last terus ya, that's not last. Because this is very interesting. Nah saya mau lihat, maksud kasih lihat ini. Apa pendapat kalian tentang ini sebentar. Nah, pull and push. Kalau lihat yang sebelah kiri, apa komentar? Nah, itu kan pull kan ditarik. Apa sebenarnya? Kita kan sebagai orang yang menggunakan pintu. Jadi kalau misalkan kita jalan nih, wah itu dia tuh pintunya gitu ya. Terus kita lihat handle pintunya seperti itu. Behavior apa yang kamu akan lakukan kalau bentuk handle-nya seperti itu? Dorong apa tarik? Untuk yang kotak ini ya, yang sebelah kiri. Dorong kan? Secara alami melihat itu kita pasti akan dorong gitu loh. Jadi misalnya kita lagi WhatsApp-an nih, pas lihat pintu, kita langsung dorong itu. Spontan, karena bentuknya seperti itu. Tapi lihat, itu bukan dorong, tapi tarik, pull kan. Nah kebalikannya yang sebelah kiri, kalau ada handle seperti itu, kalian akan dorong? I don't think so kan, kalau bentuknya begitu kan, naturally kita akan tarik kan. Tapi di situ push, gitu. Itu kira-kira artinya apa? Orang yang membuat handle ini tuh nggak mikirin yang akan pakai, gitu loh. Dia nggak mikirin orang yang akan pakai. Orang yang akan pakai itu kalau lihat yang kotak itu, dia akan dorong itu, spontan aja, ya spontan aja kita. Tapi kalau bentuk yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan yang ada kayak tarikan itu, spontan kita akan tarik, bukan kita akan dorong, karena memang begitu ya ininya. Itu kira-kira sebagai apa namanya introduction lah ya, pendahuluan untuk design thinking. I hope that this will be interest you ya. Jadi saya harap bisa menjadi menarik. Kemudian kita akan lanjutkan diskusi, kita akan lanjutkan coba. Jadi nyobanya nanti kita diskusi aja ya. Jadi kelompok, kemudian kalian akan diskusi di kelompok. Saya hanya facilitator untuk itu karena tujuan utama dari mata kuliah ini itu adalah membuat kalian menggunakan alat yang kami coba introduce. Itu kira-kira. Ya. Saya tunggu minggu depan ya, tapi nanti akan coba saya perbaiki dulu mungkin linknya. Nanti Amel atau teman-teman yang harus online nanti kita diskusi di grup lah ya kalau itu berubah. Itu ininya, I hope that I can fix this condition. This is not good for me, not good for you, ya. Yeah? But if you can come offline, that's very nice, and then we can discuss in class offline next week. Terima kasih banyak. Ketemu lagi minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Oke, bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.